teman-teman sekalian, berjumpa kembali di channel Mas Denny dan Bahil Official ya. Hari ini kita berada di sini karena menyangkut tentang viralnya pawang hujan di Mandalika. Ada sosok Mbah Hilo di depan kita ya, yang memegang pentungan, ada dupa, ada bunga, ada kendi ya, seperti itu. Nah, Mbah Hilo boleh jelaskan sedikit apa sih makna ini dan kenapa ada ritual seperti ini, Mbah Hilo? Silakan, Mbah Hilo. Ya, sebelumnya terlebih dahulu saya mohon maaf kepada netizen ataupun pemirsa. Saya di sini akan menjelaskan makna arti pawang hujan. Nah, sebenarnya pawang hujan itu dia tidak bisa memberhentikan hujan atau Menggeser awan. Sebenarnya dia adalah meminta juga kepada Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa. Nah, mungkin karena dia dekat kepada Sang Pencipta ataupun Yang Maha Kuasa, sehingga permohonannya dijawab kepada Sang Pencipta tersebut. Iya. Seperti itu. Oke, jadi kalau dibilang Mbah Hilo dia bisa menggeser awan, dia bisa memindahkan awan dari lokasi sirkuit Mandalika ke selatan, daerah selatan. Gimana pendapat paranormal seperti Mbah Hilo gitu kan? Sebenarnya begini, semua itu karena izin Allah. Jika Allah berkehendak, maka apapun bisa terjadi. Nah, itu tadi permohonan dia. Apakah setiap pawang hujan itu memiliki kodam yang berbeda setiap orang atau gimana? Ya, setiap orang beda-beda. Ada juga dari adat Jawa. Mereka itu pemain kuda kepang. Mereka pun bisa juga memawangi hujan. Yang artinya bukan dia bisa menyetop ataupun hujan tersebut. Dia adalah hanya memohon juga kepada Sang Pencipta. Sama artinya itu tadi seperti Mbak Rara tersebut ya. Dia ini sebenarnya dia memohon kepada Yang Maha Kuasa. Nah, seperti itu. Oke, memang viralnya Mbak Rara ini terkait dengan ritual yang dia lakukan, dan kemudian Mbah Hilo apa yang dilakukan itu terbukti bahwasanya hujan itu yang lebat tiba-tiba. Ya, berhenti. tergantung permintaan. Apakah dia meminta seperti hujan gerimis di pagi hari ataupun menggesernya di siang hari. Nah, itu semua itu dia bisa lakukan. Oke, jadi kalau misalkan gini Mbah Hilo, apakah setiap ritual ya seperti hujan supaya tidak jadi hujan, yang hujan deras diberhentikan hujannya, apakah memang harus mengorbankan tumbal atau segala macam, Mbah Hilo? Ya, kalau menurut saya itu sih tidak. Hanya keyakinan dia kepada Sang Pencipta itu sangat kuat sekali, sehingga Sang Pencipta tersebut mengabulkannya permohonan tersebut. Seperti itu yang saya ketahui. Ya, baik ya teman-teman. Oh, mau kemana ini Mbah Hilo nih? Nah, seperti alat yang digunakan seperti dia ini ya, seperti ini. Ini sebenarnya alat perantara. Oke. Seperti Jadi kayak ada bakar-bakar es dia Mbah Hilo juga. ya, itu artinya tergantung permintaan. Bahkan dia sampai bisa membalikan dupa ini. Nah, itu arti kata kalau dupanya terbalik, itu mungkin cuacanya nanti seperti hujan gerimis. Seperti itu. Jadi bagaimana mungkin pemirsa memintanya seperti itu? Ya, karena dia Mbah Hilo yang saya dengar dia bisa menyetel dia hujan gerimis, hujan lebat gitu. Nah, itu menurut tadi, Mbah Hilo, pandangan Mbah Hilo gimana sih? Dia sudah mengetahui yang artinya dia sudah dapat izin kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Apakah Oke. kita mau ya itu yang berarti bukan dia orang hebat, tidak. Dia itu adalah manusia biasa. Dan sama seperti para wali-wali, itu adalah manusia biasa. Tapi karena dia dekat kepada Sang Pencipta, sehingga permohonan dia dikabulkan kepada Tuhan tersebut. Seperti itu. Oke, Mbah Hilo, ini Mbah Hilo sudah megang seperti ini ya. Apakah setiap ritual juga berbeda-beda, Mbah Hilo? Seperti tidak memegang seperti ini, hanya berdiam di suatu tempat yang memang mau diterangkan, tidak hujan atau gimana?
Ya, berbeda-beda sekali. Seperti ada juga ya yang membakar kemenyan untuk memohon bahwasanya hujan tersebut berhenti, itu ada juga. Oke. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi ini ritualnya melibatkan bunga ya, ada dupa juga gitu ya. Ya. Ada kayu. Jadi Melo, kalau misalkan dikabulkan tadi, apakah tidak mengurangi energi yang ada di dalam tubuh kita, Melo, pada saat ritual tersebut? Ya, sebenarnya energi tidak sebegitu sekali. Tapi yang inti utama, yang fokus utama adalah konsentrasi dia. Bagaimana konsentrasi dia tidak buyar, maka tercapailah cita-cita dia. Keinginan dia ya, itu, keinginan dia. Oke. Keyakinan dia seperti itu. Oke, jadi kan ini yang membuat pawang hujan viral adalah ketika dia beraksi Mbailo di tengah jalan seperti ini, dia duduk, dia melakukan ritual itu, kemudian hujan tiba-tiba berhenti. Nah, itulah momen dimana Mbak Rara ini viral. Lantas kalau misalkan yang dia lakukan tidak tidak terwujud, misalkan ada hujan deras dan berlarut-larut, kan berarti ini dia tidak dapat momennya. Nah, saat itulah dia dianggap orang, dia itu bagaimana ya, dia itu tidak ada apa-apanya, disepelekan orang. Itulah resikonya sebagai pawang hujan. Loh, berarti kan jika itu permohonan dia dikabulkan, maka senanglah orang terhadap beliau. Tapi jika permohonan dia tidak dikabulkan, maka bersiap-siaplah dia untuk dihujat kepada orang. Bahkan hingga saat ini pun Bahilo, beliau adalah sosok ya yang sudah dikenal luas baik di Indonesia atau di luar negeri. Di luar negeri dia ibaratnya disanjung-sanjung, kok bisa gitu ya kan. Ya, tapi kok di Indonesia dia dihujat gitu, Melo. Ya, di Indonesia ini memang penuh dengan sakral, dengan mistisnya, dengan ilmu-ilmu. Ya. Maka itu zaman dahulu kala Belanda sangat takut melihat orang Indonesia. Oke. Indonesia memiliki berbanyak macam ilmu, dari mulai Sabang sampai Maroke, itu sangat berbeda-beda. Nah, dengan ilmu tersebut yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, maka orang luar itu sangat kagum melihat rakyat Indonesia bagaimana sakti-saktinya, hebat-hebatnya. Oke, memang sangat luar biasa sekali. Terlebih lagi memang apa yang dilakukan sama Mbak Rara ini terbukti. Itu aja sih momennya ya, Mbak Loh. Kita akan bisa coba sedikit ya. Kita akan ritual seperti Mbak Rara menggeserkan awan sedikit. Oke, silakan. Lihat awan itu. Itu bergerak, bergeser. Udah aku matikan mic-nya. Terus Mbak, terus. Lihat awannya, semakin lama semakin bergerak. Tinggal kita bagaimana mengarahkannya seperti itu. Nah, jika kita memohon, meminta turun, di mana yang seperti kita minta, seandainya saja kita minta di sini hujan. Nah, kalau memang Yang Maha Kuasa itu tadi mengabulkan, maka terjadilah hujan di sekitar areal sini. Nah, itu tadi. Tapi kalau nggak diizinkan ya? Ya. Tapi kok nggak diizinkan ya nggak hujan gitu ya? Ya, itulah, apapun bisa terjadi jika Yang Maha Kuasa berkehendak. Oke, sangat luar biasa ya, sekali. Jadi bagaimana kita menyikapinya tergantung perbuatan kita. Apakah kita menduakan Tuhan? Nah, kalau kita menduakan Tuhan, itu kita sudah syirik namanya. Nah, sedangkan kalau yang saya maksud ini sebenarnya si Mbak Rara bukan dia yang bisa memberhentikannya atau apanya. Permohonan dialah yang dikabulkan. Nah, dia ini bermohon kepada Sang Pencipta tersebut. Oke, luar biasa sekali, Mbak Ilo. Jadi mungkin sampai sini dulu ya, teman-teman ya. Karena memang apa yang dilakukan sama Mbak Ilo hampir
hampir sama persis yang dilakukan oleh Mbak Rara di sirkuit Mandalika ya. Penjelasannya sangat luar biasa sekali Mbak Elo, dan ritualnya agak sedikit berbeda ya. Nah, akhir kata Mbak Elo silakan. Ya, akhir kata kita ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.